Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai efektivitas pelikan crossing di Bundaran HI. Pak Prianto, apabila terjadi kemacetan nantinya, skema apa nanti akan diterapkan oleh Dinas Perhubungan untuk mengurangi angka kemacetan? Apakah nanti akan ada perubahan arus lalu lintas atau seperti apa? Ya, jadi ini sekarang kan masih nanti malam baru kita lakukan pembongkaran separuh ya. Oke. Nah, mungkin nanti diharapkan kalau jika lancar, ya kan, itu perkiraan tuh tanggal 3 baru kita bisa menerapkan seefektif mungkin ya jika itu tidak ada JPO. Oke. Atau jembatan penyeberangan orang. Nah dari situ mungkin kita akan evaluasi ya kan terkait dengan tadi hambatan yang disampaikan kendaraan-kendaraan bermotor yang melalui situ, mungkin nanti juga jumlah daripada penyeberang atau pejalan kaki yang melintas ataupun yang melalui trotoar. Nah itu bagian daripada evaluasi kami. Nah mungkin dari minggu pertama, minggu kedua kita lihat progresnya seperti apa. Ya mungkin paling tidak tindakan-tindakan kalau memang ekor ya, terutama di sore hari. Jadi kalau perilaku Sudirman Tamrin itu kalau pagi itu enggak gitu. Bagus, tapi kalau sore itu hari, terutama yang dari arah utara itu menuju ke selatan lumayan cukup banyak dan cukup padat gitu. Nah mungkin antisipasi tadi apa mungkin kita melakukan sedikit penyetopan atau pemberhentian sementara. Jadi nanti model nyebrangnya itu mungkin tidak 1-2, tapi model peleton. Satu gelombol gitu. Itu tadi. Dengan dikawal. Nah, tapi dengan satu gerombol gitu memakan waktu lebih lama atau lebih cepat? Ya, itu dia makanya nanti kita lihat evaluasi. Mungkin satu gerombol itu dibatasin mungkin sekitar 5 atau 10 orang dibandingin satu-satu. Nah, dari catatannya itu pencet. Sekarang normalnya berapa detik? Nah, itu tadi maka saya melihatkan hak untuk menyeberang itu ada di penyeberang. Atau dia menekan sebetulnya. Betul. Jadi begini, pelikan crossing itu ada otoritas yang diberikan kepada penyeberang jalan, pejalan kaki untuk melakukan tindakan menyetop kendaraan. Tapi kan akan ditanya, efisien mana satu orang dengan ngegerombol? Nah ini kan sekali lagi mengatakan diperlukan kesadaran, disiplin yang tinggi. Jadi maka mau tidak mau harus ada satu attentionnya. Bagaimana teknik menyeberangnya itu harus dikasih tahu kepada masyarakat. Apalagi masyarakat yang kadang-kadang merasa diburu waktu. Kemudian pemotor yang kadang-kadang mohon maaf ya, kalau dia lihat hanya satu orang dia udah lewat aja. Nah Pak Prianto satu lagi yang menarik begini. Apakah ada tindakan penilangan? Karena masyarakat kita kalau yang nyebrang lampu merah, yang penyeberang itu masa bodoh. Tapi dia lebih takut pada traffic light yang mengatur persoalan di persimpangan. Nah, tapi di sini masalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Maka saya mengatakan perlu ada supaya tindakan preventif untuk mencegah pengabaian terkait aturan gitu. Ini seperti apa nih Pak Prianto? Ya, jadi mungkin tadi dari saran dari Pak Yayat itu mungkin nanti kita akan kaji lagi atau kita akan evaluasi dan kita akan terapkan terkait tadi mungkin himbauan-himbauan bagaimana cara orang menyeberang gitu kan. Nah, kalau memang alat itu sendiri begitu kita pencet ya Pak Yayat ya, itu ada kurang lebih jeda 3 menit, maaf 3 detik untuk dia baru melakukan atau melangkah kakinya itu ke jalan. Nah, dari selang itu, nah harapannya terkait dengan pengendara-pengendara yang melalui atau melintas di situ, nah itu ada jeda itu untuk siap-siap untuk berhati-hati karena itu sudah merupakan tanda bahwa orang akan menyeberang. Nah tadi kembali lagi edukasi itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana cara menyeberang yang baik, yang benar dalam arti kata nanti sehingga tidak ada semacam kayak pelanggaran-pelanggaran atau kecelakaan karena ada yang menyeberang tadi. Baik. Karena ada satu hal lagi menurut saya, yang jam kritis itu jam sore hari. Jadi koridor jam 4 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam itu perlintasan itu sangat padat ya. Karena ada kegiatan. Nah, juga antisipasi, saya tidak tahu kalau misalnya nanti ada backup dalam arti ada terowongan MRT, mungkin bisa dipilah ya. Tapi ada juga yang menarik. Hati-hati ketika nanti terowongan MRT jadi, kemudian ada pergerakan orang yang akan menuju stasiun dengan menggunakan alternatif, karena akan ada kemungkinan orang itu bergerak melewati pelikan crossing itu pada saat operasional dari MRT itu dengan jumlah yang lebih besar. Nah inilah yang perlu cara kita untuk memperhatikan ke depan, jangan sampai sekarang udah dibongkar, begitu kebutuhan mendesak bangun lagi ya. Terus bongkar pasang aja kerjaan kita sekarang. Baik. Pak Prianto sekaligus closing statement, apakah nantinya akan ada JPO lainnya yang juga akan dibongkar digantikan dengan pelikan cross? Ya, jadi kalau mau studi kita nih, case kita itu adalah Sudirman Tamrin. Gitu. Sudirman Tamrin, saya juga sedikit udah menulis gitu kan narasi.
what next Sudirman Tamrin, itu kan dalam arti kata di situ kita punya Perda 1 2012 terkait dengan RT/RW, di mana situ kita punya KPI, kecepatan rata-rata 35 km per jam. Nah, otomatis di situ kan ada semacam kayak pembatasan gitu. Mungkin dikonsentrasikan, ya kan. Harapan kami sih untuk yang Sudirman Tamrin ini ya kalau bisa tadi yang disampaikan Pak Yayat tidak sebidang gitu. Nah, mungkin bisa contoh di tempat-tempat atau wilayah-wilayah lain. Baik Pak Priyanto, maaf sekali kita juga harus mengakhiri dialog kita, perbincangan kita di petang hari ini. Terima kasih banyak Pak Priyanto yang telah hadir di studio 1 Jak TV. Terima kasih juga Pak Yayat telah hadir di studio 1 Jak TV. Ya pemirsa, nantinya beragam informasi menarik, terbaru dan menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom Today.